Minggu ini kita berjumpa lagi bersama Kak Horma dan juga Kak Agnes. Dan juga nama minggu kita hari ini yaitu minggu ke-9 setelah Trinitatis. Dan adik-adik jangan lupa yang ada di rumah untuk memulai ibadah kita persiapkan apa? Alkitab dan buku ND. Untuk itu mari kita mulai ibadah kita siapkan hati kita, duduk yang tenang, jangan ada yang lasak-lasak. Mari kita bernyanyi dengan lagu pujian yang berjudul Di Kepak-kepak Tangannya. Mari kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi, Tuhan masih menjaga kami dalam kesehatan kami, dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap terberkati Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, kami anak-anak Tuhan boleh mempersiapkan hati kami, pikiran kami Bapa, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Biarlah Tuhan, kami anak-anak Tuhan diberkati dimanapun kami berada. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu kami yang boleh mengajar kami dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi mereka dengan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan dulu sekarang sampai maranatha, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kita kembali mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Pujian yang berjudul Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Dengan
akan mendengarkan pengumuman kita yang pertama yaitu ayat bulanan kita untuk minggu ini tertulis dari Keluaran 3 ayat 8. Dan jangan lupa adik-adik untuk menghafalnya ya. Dan yang kedua, semua kakak-kakak guru sekolah minggunya mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 1 sampai tanggal 6 Agustus. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu. Dan sebagai hadiahnya, adik-adik boleh baca Alkitab dari kitab Mazmur 90 ayat 12 yang isinya, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dan semoga adik-adik memperoleh hati yang bijaksana ya. Selamat ulang tahun. Dan pengumuman kita yang ketiga yaitu minggu depan kita masih tetap beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Jadi jangan lupa adik-adik untuk menonton ibadah online kita di channel YouTube dan juga halaman Facebook Sekolah Minggu HKBP Agape Ampas. Sebagai pengumuman yang keempat, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa untuk saling mendoakan agar pandemi ini cepat berlalu. Demikian pengumuman kita minggu ini. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata tinggi di kerajaan surga, puji dan syukur Bapa hingga pada saat ini berkat Bapa masih boleh kami rasakan, hingga kami boleh melakukan ibadah online kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita Bapa. Bapa Yesus Kristus, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Biarlah kiranya Bapak-Bapak yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, panjang umur, Bapak yang berkati juga mereka dalam studi mereka, dalam setiap impian cita-cita mereka, Bapak yang turut hadir. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga dan juga lingkungan mereka Bapak. Bapak Yesus Kristus, kami juga berdoa buat Amang Pendeta kami, Inang Bibel Pro kami, beserta para haladu kami Bapak. Bapak yang memberikan hikmat kebijaksanaan, dan juga biarlah kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan menjadi pelayanan yang kudus di hadapan Bapa dan juga yang seturut dengan kehendak Bapa. Bapa Yesus, kami berdoa buat orang tua kami dimanapun mereka berada, Bapa yang menyertai, memberikan mereka panjang umur, kesehatan. Biarlah kiranya sukacita Bapa selalu tercurah dalam setiap hari-hari mereka. Bapak, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Biarlah kiranya Bapak, kami guru-guru sekolah minggu boleh menjadi pelayan yang selalu melakukan pelayanan yang seturut dengan kehendak Bapak. Biarlah kiranya pelayanan yang kami lakukan menjadi pelayanan yang kudus di hadapan Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat negara kami ini, di mana saat ini Bapak masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 Bapak, dan juga dunia Bapak. Bapak berkati negara kami dan juga dunia ini Bapak. Biarlah kiranya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan Bapak yang memberikan kami kekuatan kesehatan agar kami dapat melalui pandemi COVID-19 ini Bapak. Bapak, di atas segalanya Bapak, kami manusia yang tidak luput dari dosa pelanggaran, ampunkan kami, layakkan kami menerima berkat-berkat Bapak. Bapak, inilah doa yang kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kehendak Bapa yang jadi atas hidup kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Daniel di Gua Singa. Mari kita bernyanyi adik-adik.
Shalom adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sukacita untuk kita semua. Tetap semangat dalam beraktivitas, secara khusus dalam mengikuti pembelajaran ajaran baru yang masih harus berlangsung secara daring, dan juga dalam ibadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Maka pada saat ini kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan, memberkati hidup kami, memberikan kami hari yang baru, semangat yang baru, untuk dapat senantiasa bergiat memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu, Engkau boleh memampukan kami semua dan mengajari kami untuk melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, mari buka Alkitab kita firman Tuhan hari ini, tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, hari ini kita akan menerima firman Tuhan, yaitu tentang Daniel. Apakah adik-adik sekolah minggu pernah mendengar cerita tentang Daniel? Ya, tentu ini bukan kali pertama kita mendengarkan kisah Daniel dalam khotbah kita. Apa artinya Daniel? Daniel itu berarti Allah adalah hakimku. Daniel itu berasal dari Yehuda yang ikut merasakan pembuangan ke Babel. Pada saat itu, Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dan pada saat pembuangan, Daniel bersama dengan 3 orang lainnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka sering itu disingkat dengan SMA. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun pada masa pembuangan, Tuhan tetap menyertai Daniel. Bahkan melalui pergumulan yang dilalui Daniel, Tuhan tetap menyatakan kemahakuasaannya. Dari berbagai krisis yang dia alami, salah satunya adalah tentang pekerjaan. Daniel yang diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi dalam kerajaan. Hal itu membuat para pejabat tinggi yang lain mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan kesalahannya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Mengapa? Sebab Daniel itu adalah orang yang percaya kepada Allah. Sementara dia sudah berada di antara orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Sehingga mereka tidak menyukai kehadiran Daniel menjadi pejabat dalam kerajaan tersebut. Bagaimana mungkin Daniel itu memiliki posisi yang baik
di antara orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Allah. Walaupun demikian, adik-adik sekolah minggu, Daniel tidak takut. Dia tidak gentar, sekalipun dia harus kehilangan jabatannya, karena jabatan itu hanyalah bersifat sementara. Itu bukanlah sesuatu yang kekal. Sehingga para pejabat tinggi dan wakil raja itu berusaha kembali untuk menjatuhkan Daniel. Lalu apa yang mereka lakukan? Tahukah adik-adik sekolah minggu apa yang dilakukan untuk dapat menjatuhkan Daniel? Ya, kalau kita membaca dalam Daniel pasal 6 mulai dari ayat yang pertama, dengan menghadap raja dan supaya raja mengeluarkan suatu ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Siapa yang melanggar aturan itu, maka dia akan mendapat hukuman. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada suatu peraturan, maka semua orang yang ada di tempat peraturan itu berlaku harus mematuhinya. Tidak boleh ada yang melanggar. Apa yang mereka rencanakan? Apa yang menjadi ketentuan itu? Yaitu barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Artinya, mereka tidak boleh berdoa kepada dewa atau manusia, tetapi mereka hanya boleh berdoa kepada raja, karena raja dianggap sebagai Tuhannya. Tentu Raja Darius yang saat itu memerintah merasa bangga dan dia merasa terhormat sehingga ia menyetujui usulan tersebut. Sementara dia tidak tahu bahwa itu adalah rencana untuk mencari kesalahan daripada Daniel. Nah, adik-adik sekolah minggu, dapatkah kita membayangkan gua singa itu? Ya, di dalamnya ada singa-singa yang kelaparan, yang sedang menunggu makanan, sedang menunggu mangsa, dan mereka siap menerkam ketika ada makanan yang dilemparkan ke gua tersebut. Lalu ketika Daniel mendengarkan usulan dan yang sudah disetujui oleh raja, maka pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya dikatakan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Bahkan dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhan Allah. Daniel taat dan setia kepada Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak lari, dan tidak mengakibatkan dia berpaling kepada Allah lain atau malah sujud menyembah raja atau dewa atau Allah lain. Sehingga ketika orang-orang itu masuk bergegas ke dalam rumah Daniel dan mendapati bahwa Daniel itu sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Iman kepercayaan yang Daniel pertahankan. Dengan imannya percaya kepada Tuhan yang akan menyelamatkannya. Dia tidak mencari kesempatan untuk mengikuti usulan yang dibuat oleh pejabat tinggi kerajaan dan wakil-wakil raja itu. Dia tetap percaya dan setia kepada Tuhannya. Bahkan itulah yang mengakibatkan dia sujud berdoa. Karena dengan berdoa ada persekutuan antara manusia dengan Tuhannya. Dan itulah yang selalu kita yakini
bahwa di dalam doa itu ada keselamatan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang terkasih, maka apa yang dapat kita renungkan dalam ibadah minggu hari ini? Yang pertama adalah jangan pernah takut. Percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Tuhan pasti persiapkan yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun banyak tantangan di tengah dunia ini, tetapi percayalah bersama Tuhan semuanya akan menjadi indah dan bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Yang kedua adalah setialah selalu kepada Tuhan. Nah, di sini adik-adik sekolah minggu, jangan pernah menjual Tuhanmu demi sesuatu yang tidak kekal di dunia ini. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka tetaplah setia kepadanya. Itu kita tunjukkan dengan ketaatan kita kepada Tuhan, taat dan setia dalam ibadah kita. Jangan pernah malu menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah malu memanggil nama Tuhan dalam setiap situasi. Bahkan tadi Inang katakan, jangan pernah menjual imanmu, Tuhanmu demi sesuatu yang tidak kekal di dunia ini. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang kekal, kehidupan di sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dengan setia kepada Tuhan, semua itu akan menjadi milik kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah imani hidup dalam doa. Seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, bahwa doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Dengan berdoa kita telah membangun persekutuan dengan Tuhan kita. Maka dengan berdoa kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab serta memberikan yang terbaik kepada kita. Maka itu sebabnya ketika kita berdoa, katakanlah di dalam doamu, jadilah menurut kehendakmu, bukan kehendakku. Karena biarlah menjadi kehendak Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Karena Yesus Kristus Tuhan kita yang telah datang ke dunia ini mempersatukan kita semua. Dan senantiasa kita harus mengimani bahwa Dia adalah Tuhan kita yang kekal. Bersama dengan Dia hidup kita akan bahagia dan kita akan mendapatkan yang lebih baik lagi di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan yang terbaik. Maka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Tuhan akan senantiasa menjagai kita dan yakinilah itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, mari tetap bersemangat. Mari tetap tekun berdoa walau dalam kondisi pandemi yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhir. Tetapi doa dan harapan kita adalah Tuhan meluputkan kita dari mara bahaya tersebut. Sehingga adik-adik sekolah minggu yang saat ini masih harus belajar di rumah, bertekun dalam pembelajarannya supaya cita-citamu tetap dapat tercapai. Andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupanmu dan dalam setiap aktivitasmu supaya sukacita itu menjadi milikmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk sapaan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau yang senantiasa menguatkan kami dan mengajari kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati semua adik-adik kami sekolah minggu, orang tuanya,
dan semua guru-guru sekolah minggu, gerejamu, penatua, hamba-hambamu yang ikut untuk melayani Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah dengan sukacita yang daripadamu, kami boleh melayani adik-adik sekolah minggu, jemaat Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami. Tetapi kami percaya Engkau akan memberkati setiap pelayanan gerejamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Berikanlah kami sukacita dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak menerima anugerah-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang kita dengar tadi boleh kita lakukan di kehidupan kita ya adik-adik. Nah untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi dari kitab pujian yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Shalom! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita menutup ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Amin.